Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Nah, anak-anak, kali ini jumpa lagi dengan Bu Tuti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Terkhusus hari ini, kita akan membahas materi tentang peribahasa. Nah, anak-anakku, yuk siapkan dulu lembar kerja yang sudah kalian selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, sudah siap? Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, kita selalu diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran. Oke? Siap anak-anak? Kita mulai ya. Anak-anak, sebelum kita membahas satu persatu makna dari peribahasa, perlu kalian ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan peribahasa. Anak-anak, peribahasa adalah salah satu kekayaan bahasa Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, peribahasa ini berupa kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya. Biasanya mengiaskan maksud tertentu. Jadi anak-anak, ketika kalian membaca peribahasa, itu akan terdengar bahasa yang indah ya, tidak terlalu panjang ya karena singkat, tetapi dia padat. Apa maksudnya padat? Padat maksudnya dia mempunyai makna yang luas ya. Makna yang luas itu tadi mengiaskan maksud yang beragam, maksud tertentu. Nah, jadi kita tidak bisa memahami peribahasa serta-merta apa adanya dari kata yang ada di dalam peribahasa itu. Tetapi kita harus memahami maknanya, mengiaskan, ya, mengumpamakan dengan hal lain seperti itu. Oke. Nah, anak-anak, kelompok kata atau peribahasa itu biasanya berupa perbandingan, perumpamaan, berupa nasihat juga bisa, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak ketika kalian membaca peribahasa, memahami maknanya, itu akan banyak sekali pelajaran yang bisa didapat. Seperti itu. Oke? Mari kita mulai dengan peribahasa yang pertama. Peribahasa kita yang pertama adalah seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Nah, ini sesuatu yang dikaitkan dengan tanaman padi. Nah, tahu anak-anak tanaman padi ya? Nah, padi ini jika bulirnya itu berisi beras, ya, berasnya penuh anak-anak ya, semakin banyak bulirnya, maka dia akan semakin merunduk. Merunduk seperti ini, seperti pada gambar ya. Lalu apa artinya? Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, ya, semakin rendah hatinya atau bersahaja. Jadi di sini padi diupamakan dengan mengumpamakan ilmu. Jadi ilmu diupamakan dengan tanaman padi. Nah, ketika ilmu itu semakin banyak ya, padinya semakin berisi, dia semakin merunduk. Apa maksud kata merunduk di situ? Maksud kata merunduk adalah rendah hati atau bersahaja. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini syarat dengan nasihat ya. Nasihat kalau kita harus rendah hati jika kita mempunyai banyak ilmu. Bisa seperti
Oke, itu makna peribahasa kita yang pertama. Oke anak-anak, peribahasa selanjutnya, peribahasa yang kedua adalah tak ada gading yang tak retak. Anak-anak tahu apa itu gading? Nah, ini gading adalah bagian dari tubuh gajah yang ada di kanan kiri belalainya ya anak-anak ya. Di sini gading mengiaskan tentang sesuatu yang tak retak, maksudnya yang tidak sempurna. Artinya tidak ada sesuatu yang sempurna. Tentu saja ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi segala sesuatu di dunia ini pasti mempunyai kekurangan atau kelemahan walaupun itu sangat kecil. Nah, ini arti peribahasa yang kedua. Oke anak-anak, untuk peribahasa yang ketiga adalah ada semut. Nah, apa ini artinya anak-anak? Pasti ya, kalau di situ ada gula, semut akan berdatangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang akan tertarik untuk datang ke tempat yang menjanjikan kesejahteraan. Di sini kesejahteraan ya diibaratkan atau diumpamakan dengan, dikiaskan dengan gula. Nah, semut adalah orang-orang yang tertarik itu. Ada gula, ada semut. Di mana ada tempat yang menjanjikan kesejahteraan, maka akan banyak yang mendatangi. Seperti itu. Oke. Peribahasa selanjutnya, peribahasa yang keempat adalah ada udang di balik batu. Wow, apa ini artinya anak ya? Mungkin seperti ini gambarnya ya, udangnya ngumpet di belakang batu. Artinya ada maksud jahat atau maksud buruk yang tersembunyi. Jadi udang di sini diibaratkan dengan sesuatu yang mengibaratkan sesuatu yang jahat atau maksud jelek ya. Di balik batu, jadi dia tersembunyi, tidak terlihat. Nah, ini berbahaya sekali nih ya, hati-hati. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Nah, oke. Selanjutnya peribahasa yang kelima, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa artinya? Nah, kafilah itu orang yang melakukan pengembaraan atau perjalanan jauh ya anak-anak ya. Jadi dulu banyak dikenal ada kafilah terutama di Jazirah Arab sana. Apa artinya? Abaikan saja orang lain yang mencemooh ya. Jangan dihiraukan. Jadi jangan diperhatikan, jangan dipedulikan. Oke, anjing menggonggong ya, ini mengibaratkan orang yang mencemooh ya. Kemudian orang yang terlalu ikut campur. Kafilah tetap berlalu, maksudnya tidak peduli ya, tidak peduli dengan anjing yang menggonggong tadi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya peribahasa yang keenam. Apa itu? Seperti anak ayam kehilangan induknya. Kita bayangkan kalau ada anak ayam, induknya tidak ada. Bagaimana itu? Nah, pastinya bingung ya. Kemudian tercerai-berai ya karena kehilangan tumpuan atau pemimpin. Jadi di sini induk ayam itu mengiaskan pemimpin atau tumpuan ya, orang yang menjadi pegangan ya, menjadi anutan seperti itu. Nah, anak ayam kehilangan induk, bingung, kemudian akhirnya tercerai-berai. Oke. Peribahasa yang ketujuh adalah seperti kacang lupa akan kulitnya. Apa ini artinya? Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada kacang tanah kemudian dikupas ya anak-anak, dipisahkan.
Nah, itu seolah-olah kacangnya yang sudah dikupas tadi lupa sama kulitnya, padahal sebelumnya tadi bersatu, gitu ya. Apa artinya? Artinya adalah orang yang melupakan asal-usulnya setelah ia menjadi kaya atau sukses. Jadi kacang itu mengiaskan tentang sesuatu ya, tadi yang sudah dikupas, kacang yang sudah dikupas itu sesuatu yang sukses ya, orang yang sukses. Lupa asal-usulnya. Asal-usulnya sebelumnya dia adalah kacang yang berkulit. Nah, kacang lupa akan kulitnya. Nah, jadi anak-anak bisa dikiaskan, bisa nyambung ya, artinya ya. Oke. Selanjutnya, peribahasa yang ke-8 adalah bagaikan katak dalam tempurung. Anak-anak tahu apa artinya? Mungkin seperti ini ya. Kalau ini kataknya sudah melihat keluar dia ya. Nah, katak dalam tempurung artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan luas. Nah, katak di sini mengiaskan tentang seseorang dalam tempurung artinya dia tidak mempunyai wawasan karena dia ada dalam satu lingkup atau satu lingkungan yang kecil. Dia tidak pernah melihat dunia luar, akhirnya pengetahuannya terbatas, pengetahuannya tidak luas. Katak dalam tempurung. Oke, itu anak-anak. Jadi kalian bisa mengiaskan atau bisa nyambung ke itu kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Selanjutnya, peribahasa yang ke-9 adalah seperti kerbau dicocok hidungnya. Apa ini maksudnya ya, dicocok hidungnya? Anak-anak kalau kalian ke desa kemudian melihat kerbau yang digembalakan oleh pemiliknya ya atau penggembala, kalian lihat di bagian hidungnya itu diberi tali ya anak-anak, kemudian bisa dibawa kemanapun ya oleh si penggembala. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah menurut saja apa yang menjadi keinginan orang. Jadi kalau kita lihat kerbau kalau diberi ini ya, apa tali tadi hidungnya ya, dicocok hidungnya seperti itu, dia dibawa kemanapun oleh penggembalanya dia akan menurut seperti itu. Nah, ini sama atau bisa dikatakan orang yang tidak memiliki pendirian. Nah, jadi dia selalu menurut pada orang lain. Ya anak-anak, kita lanjutkan peribahasa yang ke-10. Apa itu? Bagaikan pinang dibelah dua. Anak-anak tahu pinang? Oke, ini adalah bentuk pinang anak-anak ya. Jadi kalian lihat kalau buah pinang ya dibelah dua, keduanya kalian lihat ini memiliki bentuk yang sama, yang mirip. Nah, ini mengiaskan tentang apa? Ini tentang dua orang yang serupa atau sangat mirip atau kembar. Ya. Jadi dikiaskan dengan pinang tadi, buah pinang. Jadi kalau dibelah dua, duanya sama. Seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya peribahasa yang ke-11 anak-anak. Mari kita lihat. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Anak-anak tahu apa itu pungguk? Yap. Pungguk itu burung hantu anak-anak ya. Jadi kita lihat di ilustrasinya di situ ada burung hantu melihat ke bulan, pungguk merindukan bulan. Padahal bulan ini ada di bagian yang sangat jauh, seperti itu. Jadi pungguk merindukan bulan, apa artinya ya? Berarti ya, ternyata maksudnya adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil dapat dicapai. Apa itu maksudnya mustahil? Mustahil itu tidak mungkin ya. Jadi burung hantu mau terbang sampai ke bulan. Nah, bulan pun juga tidak bisa mendekat seperti itu. Jadi
tapi hanya bisa menatap dari jauh. Nah, itu maksudnya pungguk merindukan bulan. Oke, anak-anak ya. Mengharapkan sesuatu yang mustahil dapat dicapai. Peribahasa yang ke-12. Bagai serigala berbulu domba. Wow, oke anak-anak, seperti ini ilustrasinya. Mungkin di waktu kecil kalian sudah pernah mendengar cerita tentang serigala berbulu domba. Apa artinya? Artinya, seseorang yang dari luar terlihat baik dan lembut. Nah, baik dan lembut ini dikiaskan dengan bulu domba. Semuanya suka yang melihat bulu domba ya. Kemudian, padahal sangat kejam dan culas. Nah, kejam dan licik ya, maksudnya seperti itu. Kejam dan licik atau culas di sini dikiaskan dengan hewan serigala. Di dalamnya serigala, luarnya dia pakai bulu domba. Dari luar terlihat baik, padahal di dalamnya dia sangat kejam atau culas. Nah, ini arti dari peribahasa nomor 12. Peribahasa selanjutnya yang nomor 13 anak-anak. Air beriak, tanda tak dalam. Oke, beriak itu bisa jadi seperti ya gelombang kecil atau ombak kecil itu riak. Atau kalau kita menjatuhkan sesuatu atau benda ke dalam air, kemudian ada pusaran air kecil itu yang membentuk lingkaran, nah itu juga riak namanya ya. Air beriak, tanda tak dalam. Air beriak, tanda tak dalam. Tapi kalau airnya dalam ya, tempatnya dalam, itu wadahnya, maksudnya wadahnya besar dan dalam, pastinya riaknya tidak besar ya, bentuknya seperti itu. Oke. Air beriak tanda tak dalam artinya orang yang banyak bicara biasanya tidak berilmu. Jadi air beriak ini maksudnya mengiaskan tentang orang yang banyak ngomong, banyak bicara ya. Tanda tak dalam maksudnya tidak berilmu, tidak mempunyai ilmu. Banyak ngomong tapi tidak ada isinya ya, tidak ada ilmunya, seperti itu. Oke. Peribahasa selanjutnya nomor 14 adalah air jernih, ikannya jinak. Wah, apa ini maksudnya ya? Ada air jernih, suka ya melihat air yang jernih pastinya. Di situ juga ikannya jinak-jinak. Wah, menyenangkan sekali, mudah sekali untuk ditangkap kalau ikannya jinak. Pastinya begitu ya. Apa artinya? Artinya adalah negeri yang aman makmur dan penduduknya ramah terhadap orang asing atau pendatang. Jadi air jernih ini mengiaskan tentang negeri yang aman makmur ya. Negeri aman makmur, sesuatu tempat yang aman, damai, indah. Di situ air jernih, semua orang bisa melihat, senang gitu ya melihat air yang jernih. Ikannya jinak. Ikan itu mengiaskan tentang penduduknya. Jinak ya, jinak, ramah terhadap orang asing. Air jernih, ikannya jinak. Ada tempat yang aman makmur, penduduknya juga ramah atau penduduknya juga baik kepada orang asing atau pendatang. Oke. Selanjutnya adalah yang ke-15 ya anak-anak. Peribahasa selanjutnya air tenang menghanyutkan. Nah, apa ini artinya? Oke, ada air tenang, hati-hati. Nanti walaupun dia tenang, ternyata bisa menghanyutkan. Apa artinya? Artinya adalah orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau tadi ini kebalikan dari air beriak tanda tak dalam, kebalikannya adalah air tenang ya, kebalikannya air tenang menghanyutkan. Menghanyutkan di sini maksudnya apa? Banyak pengetahuannya. Seperti itu. Oke. Peribahasa selanjutnya yang ke-16 adalah
ala bisa karena biasa. Nah, mudah sekali nih harusnya ini anak-anaknya. Apa ini maksudnya ini ya? Maksudnya, suatu pekerjaan yang telah terbiasa dilakukan maka tidak terasa lagi kesukarannya. Ya, jadi terbiasa, akhirnya pekerjaan yang sulit itu menjadi mudah, menjadi mungkin, seperti itu ya. Jadi sama seperti ketika kalian belajar ya, pada awalnya wah ini sulit sekali nih sepertinya ya, seperti ini ya, harus dicoba, 1 kali masih sulit, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nanti lama-lama kesulitannya tadi akan hilang. Karena apa? Karena sudah terbiasa, seperti itu. Oke. Peribahasa selanjutnya yang nomor 17 adalah bagai menegakkan benang basah. Anak-anak sudah pernah melihat atau memegang benang yang basah? Apakah bisa ditegakkan dengan mudah ya? Ditegakkan itu maksudnya dibuat tegak ya anak-anak ya, diberdirikan macam itu. Apakah itu mungkin? Melakukan pekerjaan yang mustahil dapat dilaksanakan. Sulit sekali ini dilaksanakan ya, menegakkan benang basah ya. Oh, benang basah tidak bisa ditegakkan anak-anak ya. Oke. Peribahasa selanjutnya nomor 18 adalah bagaikan bumi dan langit. Apa artinya? Kalau kita lihat ada bumi ya, yang kita pijak, ada langit di atas sana ya, jauh sekali, pastinya seperti itu. Apa artinya? Artinya adalah dua hal yang berbeda jauh dan tidak bersesuaian ya, sangat berbeda ya. Di perbedaannya itu karena saking jauhnya, diibaratkan bumi dan langit nggak akan ketemu, nggak sesuai, seperti itu ya. Oke, selanjutnya peribahasa yang ke-19 adalah bagai mendapatkan durian runtuh. Ada yang suka durian di sini? Nah, gimana yang suka durian? Pasti suka sekali kalau dapat durian yang gratis. Nah, apalagi banyak ya anak-anak ya. Durian runtuh pula, katanya rasanya lebih enak, seperti itu. Kita lihat artinya, mendapat keberuntungan yang sangat besar sehingga tidak bisa dinilai. Di sini durian yang runtuh itu mengiaskan tentang keberuntungan yang sangat besar. Jadi orang dapat durian berarti dia dapat keuntungan, dapat kebahagiaan ya, mendapatkan sesuatu yang spesial yang tidak ternilai. Oke, dan peribahasa yang terakhir anak-anak adalah bagaikan air dengan minyak. Nah, anak-anak sudah pernah mencoba menuangkan minyak dalam air atau air dalam minyak? Nah, tentu saja keduanya tidak bisa disatukan. Oke, ini artinya dua hal yang tidak bisa disatukan bagaikan air dengan minyak. Tentu saja ya. Nah, anak-anak, itu tadi 20 peribahasa yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini ya anak-anak ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menemukan peribahasa, pasti ada kaitan ya, ada makna kias ya yang terkandung dalam peribahasa itu. Jadi bisa disambungkan, berhubungan atau berkaitan ya, seperti itu anak-anak. Masih banyak sekali peribahasa yang tentu saja bisa kita pelajari, bisa kalian temukan di berbagai macam buku, di berbagai macam bacaan, bagi berbagai macam teks ya. Jadi kalian bisa tuliskan, bisa kalian buka di kamus peribahasa yang sudah Bu Tuti sampaikan linknya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu.
Nanti kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita cari lagi peribahasa yang lain, kita bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan produktif. Oke, selamat belajar, banyak membaca, jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa, jaga sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.